Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, hanya berselang tidak beberapa jam lagi maka kita akan ketemu kembali dengan 17 Agustus. Di mana-mana tempat sudah bersiap untuk memperingati 17 Agustus itu dan tidak ketinggalan di kota kita, Kota Padang Panjang. Pada malam ini sengaja kita mengetengahkan terkait dengan itu karena banyak hal yang perlu diapungkan dan dibicarakan sekaitan dengan 17 Agustus khusus bagi kita bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, para ahli sejarah sepakat mengatakan bahwa at-tarikh abaul ulum, the history is the big teacher. Sejarah itu adalah bapak segala ilmu, atau sejarah itu adalah guru besar. Kemudian juga diungkapkan oleh para ahli sejarah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Untuk mengetahui dan menelusuri jasa para pahlawan itu, hanya satu yang bisa kita lakukan, membaca sejarah. Kita tidak mau kena oleh falsafah kehidupan, lah pane hari lupo kacang di kulit. Saya yakin makna dan filosofis yang terkandung di dalam pepatah kecil ini itu kita sepakati untuk kita hindari. Lalu bagaimana cara mengungkapkannya terkait dengan 17 Agustus untuk kita bangsa Indonesia, tentu termasuk kita. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu bahwa 80 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, itu seorang ibu yang telah mengandung anaknya dengan susah payah. Banyak rintangan dan tantangan, tapi ibu ini sangat tegar, dia sangat kuat, sehingga pada tanggal 17 Agustus 45 itu anak yang dikandung lahir dengan selamat. Ibunya bernama Ibu Pertiwi, dan anak yang lahir itu disepakati diberi nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa mengandung anak ini susah payahnya bukan main. Ada 6 negara setidaknya yang pernah mengganggu kandungan Ibu Pertiwi. Ada Portugis, ada Prancis, ada Spanyol, Belanda, dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah Jepang dan Inggris juga pernah sebentar. Tapi yang paling viral itu adalah gangguan yang
didatangkan oleh Belanda dan Jepang. Inggris hanya 4 tahun dan juga Spanyol 1,5 tahun. Sebentar-sebentar saja, tapi Belanda itu 350 tahun. Kemudian Belanda diusir oleh Jepang dari negeri ini dan posisi penjajah digantikan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Kata orang walaupun 3,5 tahun, pahitnya hampir sama dengan 3,5 abad. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa yang patut kita baca dan terkait kehidupan kita umat Muslim Indonesia? Begini Bapak dan Ibu, sampai hari ini masih menjadi diskusi di kalangan ilmuwan, bahkan menjadi materi di kalangan ilmuwan internasional, keunikan Indonesia. Tadi sudah sampaikan bahwa 17 Agustus 45 itu lahirnya seorang yang bernama NKRI. Nah, kalau kita misalkan begitu, kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita merdeka, ini tidak sama dengan merdekanya negeri-negeri di sekeliling kita. Tidak sama dengan Malaysia, tidak sama dengan Singapura, tidak sama dengan Filipina, dengan Brunei. Negeri-negeri tetangga yang barusan kita bilang itu kemerdekaannya adalah diberikan oleh yang pernah menjajah Inggris. Memang Inggris ini banyak menjajah di dunia Pak. Hampir 97% negara-negara di dunia pernah dijajah Inggris. Makanya tidak salah jika bahasa internasional itu dipakai bahasa Inggris saja. Karena bahasanya berserakan di mana-mana. Malaysia itu lebih lama dijajah Inggris ketimbang kita. Ya sampai Inggris memberikan kemerdekaan. Nah kita tahu bahwa kalau kemerdekaan itu adalah hadiah dari penjajah, ya tidak pelit lagi. Itu pasti ada uang sekolahnya. Ada bayar uang takutnya. Dalam istilah Islam ada bayar jizyahnya. Tapi kemerdekaan kita tidak beda. Kemerdekaan kita tidak hadiah dari siapa-siapa, tapi tetesan darah para syuhada pahlawan kita. Bukti-bukti bisu dari Sabang sampai Merauke masih segar dan bisa dilihat sampai hari ini. Banyak anak-anak yang yatim menjerit memanggil ayahnya, tak dijawab lagi oleh ayahnya. Dan banyak perempuan-perempuan yang janda, yang di antara mereka ada yang hidup sampai hari ini dan tak pernah mengganti suaminya. Itu bertebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jangankan harta dan waktu, nyawa pun mereka korbankan. Saya terpanggil untuk menyampaikan satu peristiwa saja dari peristiwa-peristiwa para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan itu, Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman waktu itu berada dalam keadaan sakit, jantungnya hanya berfungsi sebelah lagi, kata dokter ahli jantung. Tapi masuk ke hutan, keluar hutan masih dilakukan untuk memimpin perang melawan penjajah. Tembak, jangan tembak, mundur. Pertanyaannya adalah, apa yang diperjuangkan oleh Jenderal Sudirman kok segitu-gitunya? Apakah keluarganya? Apakah istri dan anaknya? Apakah orang kampungnya? No. Yang diperjuangkannya adalah sebuah kemerdekaan yang diinginkan oleh tumpah darah, oleh seluruh Republik Indonesia dan dinikmati oleh rakyat, termasuk kita hari ini. Itu yang diperjuangkannya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan bahwa dengan rahmat Allah, atas rahmat Allah,
Telah sampailah Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Ini kalimat manis yang sangat unik dan tidak boleh dihapus. Ini adalah wujud kesadaran dari the founding fathers kita, pendiri negeri ini, bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah berdasarkan kepada darah yang mengalir, anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan harta yang tidak terhitung lagi yang dikorbankan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut atas rahmat Allah? Nah, para sejarah menyebutkan Bapak dan Ibu, rasa-rasanya sulit untuk merdeka. Saya ingin bertanya kepada Ibu, langsung jawabannya ya. Biasanya dalam kehidupan ini yang tidak boleh tidak, nan lalu makanan, nan bodoh makanan. Penjajah itu cerdik cerdas, kita bodoh, tapi kita tidak sempat dimakan, bahkan merdeka. Kita tertidur, makanan jago, kita tertidur, tapi kita tidak bisa dimakan. Setidak-tidaknya ada dua tinjauan Bapak dan Ibu. Tinjauan pertama adalah Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang itu orang-orang cerdik semua. Cerdas semua, apalagi Inggris. Kita tahu Inggris itu adalah raja dunia di waktu itu. Bahkan ya kita tahu bahwa 97% negara di dunia pernah dijajah Inggris. Tapi Indonesia nggak bisa. Kenapa si bodoh bisa mengalahkan si cerdas? Ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Tinjauan yang kedua, sulit enggak pemikiran kita untuk menerima masakan bambu runcing bisa menang dari laras panjang? Misalkan keris bisa menang dari pistol. Kalau bambu runcing mana jaraknya? Jarak dekat. Kalau laras panjang, tapi menang itu bambu runcing. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada campur tangan yang maha kuasa. Itulah kesadaran yang diwujudkan oleh pendiri negeri kita atas berkat rahmat Allah. Ada namanya Panitia 9, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPPKI. Kepada Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya Hatta, dari 9 orang itu 3 orang kita Pak. Pertama Hatta. Mana kampungnya Hatta? Bukit Tinggi. Kedua Agus Salim, Koto Gadang. Ketiga Mr. Muhammad Yamin, Sawalunto. Dari 9, 3 dari Sumatera Barat. Kepada Panitia 9 ini diberikan amanah untuk merumuskan dasar negara. Nah, ini perlu disampaikan agar rasa syukur kita nanti dalam. Nah, setelah dirumuskan ketika masih bernama Piagam Jakarta, masih ingat yang pertama itu berbunyi apa? Nyaris negeri ini menjadi negeri Islam. Dan itu punya dasar Bapak dan Ibu. Yang pernah menjabat Menteri Agama Republik Indonesia Alam Shah Ratu Perwira Negara, Jemaah Nurul Amri ke cerdas-cerdas. Saya menyebut Alam Shah Ratu Perwira Negaranya sudah dilanjutkan. Apa katanya? Kemerdekaan itu adalah hadiah umat Islam. Kenapa? Karena kalau diadakan sensus makam pahlawan Sabang sampai Merauke, maka 90%, 99% mereka adalah Muslim yang sudah syahid di medan perang, anaknya yatim, istrinya janda. 99% adalah Muslim. Kita masih sisakan 1% dan kita tidak menafikan. Bahkan Panitia 9 itu saja ada seorang bernama Mr.
Maramis. Kita juga tidak menutup itu. Tapi mayoritas mereka, bahkan di atas mayoritas lagi, adalah umat Islam. Saya terengah membaca sebuah karangan Hamka, sebut sajalah Tasawuf Modern. Ini pengakuan jujur dari seorang Belanda, namanya Van Lenbeek. Pernah bertemu dengan Hamka karena seumur itu orang. Van Lenbeek tidak termasuk tentara Belanda, tetapi nasionalisnya ada, dan dia mengakui Belanda itu menjajah. Beristri orang kita. Pernah satu ketika berkomunikasi dengan Buya Hamka. Dengan jujur Van Lenbeek bilang, "Buya," katanya, "kami orang-orang Belanda sebenarnya ketakutan sama prajurit pribumi." Kok begitu? Karena ada satu senjata yang dipakai oleh pribumi itu. Kalau senjata itu sudah dipakai, kami ketakutan. Tegak bulu roma kami. Apa itu senjatanya? Kata Hamka. Apakah laras panjang atau tong wajah, apa itu? Tidak Tuan, senjatanya hanya kalimat. Kalau kalimat ini sudah muncul keluar, kami ketakutan. Karena kalau kalimat ini sudah dibaca oleh prajurit, tentara pribumi, ketika melawan kami, mereka itu bagaikan singa kelaparan, harimau bengis. Kalimat itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, bukit didaki, lurah dituruni, tabiang nyopanje, tabe nyohambui. Tidak boleh. Kalau ini sudah dibaca oleh tentara-tentara Indonesia, maka kami orang Belanda ketakutan. Tahu tidak Tuan, kata Van Lenbeek. Kondisi ini menjadi diskusi besar di Belanda. Ada apa dengan kalimat itu? Sehingga tidak ada takut. Itu menimbulkan semangat juang Bapak dan Ibu. Semangat juang dan motivasi yang sangat kuat. Kita di dunia ini sebenarnya adalah mencari motivasi. Mendengarkan wirid ke Masjid Nurul Amri pun harus ada motivasi. Saya ngaji gini Buya Alizar, ada motivasi tersendiri. Saya ngaji itu ada motivasi tersendiri. Nah, motivasi itu sangat perlu di tengah-tengah kehidupan. Lebih mahal dari senjata itu sendiri. Dia kena laras panjang, tapi nyuman gigi yang membaca Pak. Sehingga letak kalau seorang itu baca. Jadi motivasi itu. Nah, dimotivasi oleh kalimat Allahu Akbar. Islam yang berjuang lillahi ta'ala. Hidup menang, mati syahid, masuk surga. Itu dia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pengakuan dari Van Lenbeek ini cukup memberikan pemahaman kepada kita betapa semangat keislaman telah melahirkan anak NKRI. Makanya ketika penitia Sembilan itu merumuskan dasar negara, ketika masih bernama Piagam Jakarta, ini Mr. A.A. Maramis ini menerima, walaupun sebenarnya poin satunya belum berbunyi seperti sekarang Pak. Tapi negara berdasarkan ketuhanan dan menjalankan syariat Islam untuk penganutnya. Kan itu bunyinya. Nah Ibu, protokol dari ayah. Kan itu bunyinya. Ya. Kan itu bunyinya. Ketuhanan dan menjalankan syariat Islam untuk penganutnya. Maramis menerima dengan lapang dada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, inilah dia uniknya umat Islam Republik Indonesia yang dunia belajar ke kita. Walaupun panitia 9 itu sudah sepakat, palu pun sudah ditokok, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Bantu ada tasalek di gigi. Dan yang paling merasakan itu adalah Muhammad Hatta. Maka setelah berdiskusi dengan seorang pemuda Jepang yang punya rasa nasionalis juga, Tuan, kalau yang pertama bunyinya begitu, itu saya melihat masih ada nuansa diskriminasi. Menjadi pemikiran. Akhirnya besok atas inisiatif Muhammad Hatta diadakan rapat. Sebelum rapat lobi-lobi, pertama mereka berkumpul bertiga. Jom seminang, saya ngecek.
Kemudian berkumpul lagi beberapa orang. Terus kesimpulan, ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi penganutnya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya mereka dengan lapang menerima semuanya. Karena masih ada Maramis, masih ada Yosudarso dan sebagainya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, maknanya apa? Tetap masih ada nilai surplus dan nilai lebih umat Islam. Tapi bagaimana dengan alinea dalam pembukaan Undang Dasar 45? Atas berkat rahmat Allah, itu tidak perlu dirubah lagi. Dengan telah berubahnya, kan alinea itu juga sebenarnya menjalankan syariat Islam bagi penganutnya oleh Muhammad Hatta didalami dan didalami. Jan-jan dikoi kolona menjadi cilako. Bagaimana dengan umat lain? Jangan-jangan nanti umat Islam banyak yang murtad karena takut kepada syariat Islam itu sendiri. Jadi lepas dari itu semua Bapak dan Ibu, yang menjadi poin berat, poin besar bagi kita adalah bahwa kemerdekaan yang hari ini sudah berumur 80 tahun adalah berkat rahmat Allah, dan itu adalah harga mati. Nah permasalahannya sekarang, kalaulah tasabi rahmat, nah ini dia ayatnya, surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia rahmat, wajib disyukuri. Dan wajib mensyukuri rahmat itu wajib ain setiap kita. Jadi bersyukur itu wajib hukumnya. Makanya setiap yang bicara di depan umum tetap memulai pembicaraannya dengan mengajak bersyukur. Dan setelah itu mengajak berselawat, kan begitu. Saking wajibnya itu bersyukur. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, iko dewa katulam pia capek leh kapasisi katarusan lebih taruh ke Bengkulu. Sebelum kaji ke ditaruhkan, ajak guru dulu. Lah sampai apa deh Pak Ibu? Ambo ada orang ada mode yang duduk di tunggak. Bismillah. Iya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Dua. Beralai. Jalan. Tiga. Jalan dia gaguk lah, lu dah. Tapi itu biasa. Biasa itu ya. Itu minumnya Rasulullah, 3 daguak, 3 daguak. Kalau lelapi awi 3 daguak, tambah 3 lagi. Lelapi tambah 3 lagi. Dia tak boleh sekali naik sampai habis, itu tak boleh. Nah, itu tak Rasulullah, tak sunnah tu. Ah ya. Lihat itu. Ah ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau mensyukuri rahmat itu adalah wajib, lalu bagaimana cara mensyukuri rahmat kemerdekaan? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yang jaleh dulu, setiap rahmat wajib disyukuri, ada 4 langkah mensyukuri rahmat. Nah, sampai tahapan, sampai langkahnya. Pertama, mensyukuri rahmat itu adalah meyakini bahwa itu barang dari Allah. Itu pertama. Mensyukuri, pertama caranya adalah meyakini bahwa rahmat itu benar-benar datang dari Allah. Itu tidak boleh awak menganggap dari yang lain. Seperti air ini. Ini air saya harus mensyukuri karena ini datang dari Allah. Cuman melalui akhirnya sampai ke saya. Apa saja yang datang ke kita, sabuilah saja. Itu dari Allah. Dari Allah. Cuman melalui Pak Haji, melalui Pak Datuk, melalui Pak Mursal. Makanya setiap ada rahmat yang datang kepada kita, alhamdulillah. Kok berupa air, alhamdulillah. Mau kasih Ustaz,
mau kasih ustadznya, nang kedua, nang pertamanya, alhamdulillah. Nah, itu caranya. Ada dek kawannya potong langsung terima kasih saja. Makasih Pak Ji. Alhamdulillah dulu. Baik itu rahmat nampak maupun rahmat nandak nampak. Nah, itu. Yang kedua, beko kita pada dalam menggunakan rahmat tersebut sesuai dengan fungsinya. Menggunakan rahmat tersebut sesuai dengan fungsinya. Pak Teresa dulu. Yang ketiga, menyempurnakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan mensyukuri rahmat. Mengamalkan agama secara sempurna itu mensyukuri rahmat. Dan yang keempat, bersedekah, berbagi, memperdalam rasa ukhuwah antara kita dengan kita. Sampai macam. Kita bahas mulai dari ayat balik. Pertama, meyakini bahwa rahmat tersebut datang dari Allah. Jangan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Apa kata Qarun? Wa ma utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang banyak karena kepintaran saya. Dakwah indah, dakwah alhamdulillah. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mana yang tidak berfisik, umpamanya bangun pagi, itu kan rahmat itu. Laita bangun balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah li jago balik. Aduh kawan taruh saya, dah jago lah. Makanya alhamdulillah. Kalaupun umpamanya kita dibangunkan, hey, alhamdulillah, makasih banyak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Apa saja. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Tidak ada dari manusia. Itu hanya melalui buya, melalui ama, melalui apa, melalui ustaz, melalui pada tua, melalui Pak Haji, melalui penama bangunan, melalui gumbarang, kan gitu. Alhamdulillah. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi itu menggunakan rahmat itu sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang kita diberikan oleh Allah rahmat gelas. Ini fungsi gelas untuk apa? Untuk minum. Maka mempergunakan gelas untuk minum secara benar adalah mensyukuri rahmat gelas. Tapi kau galeh kau ambil awak tokok kan yang kawan jauh galeh kau. Itulah kufurnya mana begitu. Nah, karena itu sebab galeh kau bukan untuk penokokkan yang kawan tu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang itu. Kita diberikan oleh Allah rahmat yang namanya kemerdekaan. Awak bagaimanakan kemerdekaan itu? Baru kita disebut seorang yang mensyukuri kemerdekaan. Kau enggak padi apa? Sebenarnya kita tidak perlu harus mencari-cari. Pertama, meyakini kemerdekaan itu datangnya dari Allah. Nah, itu sudah dinyatakan itu atas berkat rahmat Allah. Layo tu. Nah, kemudian yang kedua tu apa gunakan kemerdekaan itu sesuai dengan fungsinya. Nah, apa fungsi kemerdekaan? Enggak payah-payah pikir, itu dalam pembukaan dasar 45 sudah ada. Tujuan merdeka yang kita inginkan ya, dia adalah pertama melindungi segenap tumpah darah, memberikan rasa aman kepada masyarakat, memberikan rasa aman kepada seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi siapa yang mensyukuri rahmat kemerdekaan? Satu indikasinya, contohnya adalah orang itu selalu menyebarkan kedamaian, menyebarkan keamanan. Sebab di zaman perang ketakutan. Di zaman perang ketakutan. Akhirnya waklah merdeka, orang bapa takui juga. Tu pengkhianat kemerdekaan. Tu pengkhianat kemerdekaan. Orang diintimidasi jo, ditakui-takui jo, ditelepon gelap jo. Itu adalah pengkhianat kemerdekaan. Karena menyebarkan rasa aman adalah ciri dan bentuk mensyukuri kemerdekaan. Kalau ada teman yang ngomong dengan kita, senang hatinya. Kalau ada informasi yang diberikan, senang dia mendengar. Tapi kalau membuat orang rusuh, membuat orang resah, nah, pemerintah mulai dari nomor 1 sampai ke bawah, mulai dari Prabowo sampai ke PRT, adalah pemangku amanah untuk menyelenggarakan kemerdekaan untuk masyarakat.
Maka pemerintah agar keamanan bisa terwujud dibentuklah aparat keamanan. Ada TNI, tentara namanya, ada polisi namanya, ada Satpol PP namanya, ada Satpam namanya. Ini namanya aparat keamanan. Nah, kenapa aparat keamanan ini harus ada? Karena diperlukan aparat untuk mendatangkan rasa aman buat masyarakat. Makanya aparat keamanan perlu mencamkan ke dirinya masing-masing, jadinya pula nambuat kacau. Jadinya pula yang menyebarkan keresahan, tapi ini adalah mewujudkan kedamaian. Kalau ada polisi, kalau ada tentara, kalau ada Satpol PP, kalau ada Satpam, dia dah kayaknya aman terus saudaranya. Kau indah, jangan sampai alah tipu lo nya. Jangan sampai begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang berhormati, kenapa ini diperlukan? Karena rasa aman itu adalah cita-cita dari kemerdekaan. Nah, jadi termasuklah awak sebagai jamaah, bawa kawan-kawan damai kawan tu jawab lah ya. Bertambah datang wa sanang kawan, bertambah tiba wa nyaman kawan. Itulah mensyukuri amat kemerdekaan. Nang kedua fungsi tujuan awak merdeka ku apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kan begitu. Bahas supaya kasih itu supaya berpendidikan itu dapat diselenggarakan dengan benar. Kalau zaman penjajah sulit ke sekolah, sulit ke raja, baik formal maupun informal. Kalau formal model SD sampai perguruan tinggi. Makanya hari ini kalau ada orang tua benar-benar berdasarkan malehnya, ndaknya didik anaknya pengkhianat kemerdekaan. Alah memang sekolah ke sekolah aja. Si anu sekolah orang jadi maliang ini aja. Kalau ada orang tua yang berprinsip seperti itu terhadap anaknya, ini pengkhianat kemerdekaan. Tangkuk nanya. Sebab sudah zaman merdeka. Oh, ndak ada biaya segala macam. Kecil kau biaya lizar. Carinya lang keluar apa kau? Pada tu ada akan dibawa. Kalau secara jajaran pemerintah ada Kementerian Sosial. Kalau di Padang Panjang ada Basnas. Kalau memang tak bisa, kau tidak sekolah aja ni. Adik ang udah kau. Bapak dan Ibu, tapi terlebih dari itu, lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi kepada bisnis sehingga terlalu mahal, betul-betul mengeruk keuntungan, bukan mencerdaskan, itu juga pengkhianat. Terlalu ditutup itu lembaga pendidikan. Tidak bisa dibantah tu. Tapi betul-betul berorientasi kepada mencerdaskan bangsa, tentu rubah gaji, tentunya minum, tentunya makan, is okay, bisa diterima. Tapi kalau sudah berlipat ganda, karena tidak bisa bayar sehingga diperhentikan, pada orang kayaknya meninggal, itu lain ceritanya. Atau pengkhianat itu. Atau masuklah yang non formalnya. Kau kan wak sedang masih sekolah ini, tapi yang non formalnya. Sangke zaman penjajah tidak bisa bermajelis taklim, tidak bisa subuh mubarakah, tidak bisa datang ke masjid. Bahkan datang ke masjid baru saya melangkah tang ceknya. Kini sudah aman tapi masjid masih belum didatangi. Dek malih saja di rumah. Pengkhianat juga itu, tangkuk juga tu. Ya. Tangkuk aja tu. Dan sebenarnya makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang datang kini, iku awak termasuk mensyukuri rahmat Carilah kini kawan-kawan di sana kita di Gaza. Ini kan mungkin bermajelis taklim untuk awak kau. Maka bisa makan senada per. Allah tahu itu. Sekarang kita sudah aman, dah ada lagi. Menunggu dari menghari sampai saat nak mudah. Pengkhianat lo itu terhadap kemerdekaan. Itunya. Tak kena ada jita. Ada ji senyum-senyum duduk kembali. Ya. Itunya. Itu termasuk dengan cara seperti makanya ibu bermajelis taklim, ikut BKMT, itu mensyukuri rahmat kemerdekaan. Seperti itu. Ini termasuk Pak Kadin, Pak petugas masjid meletakkan ayat atau ustaz mensyukuri rahmat kemerdekaan. Tapi kalau ustaz tak ada ayat, termasuk tidak mensyukuri rahmat kemerdekaan. Boleh tangkok tu kan itu boleh. Jadi kan murah saja tu.
Itu. Nang ketiga adalah mensejahterakan seluruh masyarakat. Ekonomi harus jalan. Kalau di zaman perang sulit sejahtera. Itu yang kawan-kawan di sana itu di Gaza. Datang truk iring-iringan bantuan, baga dulu mengajar. Adon tak pijak, bahkan adon mati. Kondisinya seperti itu. Nah sekarang kita sudah di alam merdeka. Ada orang mau pijak baru. Pengkhianat, tangkap. Mampakayo diri sendiri jo baru. Coba dak tapi lasuang jo terletak di lantuang. Korupsi jo baru. Koruptor jo baru. Tu pengkhianat. Tak kena lagi tu. Pengkhianat tu. Sedangkan kita sudah merdeka. Waklah bisa berbagi. Dalam bentuk usaha apa saja. Jadi kalau masih ada yang punya jurus mempakayu diri sendiri. Nam perlu dek kalian tasarah. Itu praktik di zaman penjajah. Itu masuk. Itu yang tak diinginkan oleh para syuhada dulu. Nang kayu mana? Nang miskin tak dong kiri makan lagi. Di alam merdeka semuanya harus diayomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak boleh tak dong nak makan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia. Termasuk menggalih mengeruk keuntungan sebesar-besarnya praktek di zaman penjajah. Tapi kalau ketupe kemarang biasa gue. Biasa. Kenapa begini? Nabi kita pernah menggalih. Umar bin Khattab jadi tercengang dan bingung. Di Bali 10 hari Nabi, juga ada balik sana. Amo orang Bali 5 balik. Muhammad biar saya beli 15. Oh enggak usah, cukup 12,5 saja. Baku itu 12,5 saya lah ujung lah. Akhirnya diambil orang, uang pun ditinggalkan 12,5, diterima. Umar mendengar dan mendekat. Rasul bakal itu. Kan namanya Bali 5 balik tadi. Bakal nama. Begini maco dan ngadang lelo. Nasawananya dan jual 5 balik tidak masalah. Itulah suku sama suku kami tanya. Cuma nanti siko nak neri mau jalan dia. Kalau dan terima 5 balik habis pitinya. Pidek lain 12,5 dia jual kanyo. Nah jalan dia lah bojong. Lah makan tiang rumah. Sudah itu nan 2,5 3 dinyo bisa lo balik Sarawak ketek untuk anaknya. Oh gitu. Itu praktek di zaman merdeka. Tapi kalau di zaman parang adil mau boleh tu baca lagi 6 menit juga aja. Itu zaman parang tu. Jadi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Anang kampe ikut pulau bersama-sama menjaga perdamaian dunia. Awak dia hidup bakorong bakampuang saya dunia. Makanya kita Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak apa-apa kita sambilkan. Sekarang besok September, di bulan September akan ada sidang PBB. Kelihatannya sejumlah negara sudah berbalik arah. Seperti Inggris, Prancis yang biasanya biasa-biasa saja, sekarang bakal menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kemerdekaan negara Palestina dan sejumlah negara lain. Dan badai pasti berlalu. Karena ini adalah doa seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bapak dan Ibu sekalian, banyak kisah-kisah unik di sana sebenarnya. Dan kenapa kita Republik Indonesia yang juga dilanjutkan oleh Presiden Prabowo mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina? Karena Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Tapi orang bilang Mesir, benar. Mesir setelah 17 Agustus 45, tapi Palestina setahun sebelum itu sudah mengakui dan mengharapkan. Maka Palestina the first, pertama. Itulah nanda lupa lewat. Makanya hari ini di Palestina kita Indonesia, kalau sebelum ini kita upacara bendera di sini, kemerdekaan kita di Palestina juga merayakan itu. Dan memang hari ini pejuang-pejuang kemanusiaan terbanyak adalah dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, buat balikkan kapangka balik. Itulah kira-kira rentetan untuk mensyukuri rahmat kemerdekaan. Nah di atas fungsi kemerdekaan yang awak sampaikan tadi, kita amalkan agama secara utuh. Kita amalkan agama secara utuh.
Kalau masih malang, makanya orang nambah les semayang, bahkan anda semayang, pengkhianat kemerdekaan yo, tangkok yo tuh. Nan sawananya, karena ndak ada alang le pak. Kemudian tentu kita berbagi, bersedekah. Kok sakit, caliaklah. Kok mati, janguklah. Di zaman parang mah dapat penyanguk, ndak penyanguk, nyanguk dan badir apa lagi. Makanya sakit, caliak, mati, janguk. Kau ada umpamanya anaknya senek dasua kalau turun mandi segala macam, jangan tidak dihadiri. Itu termasuk pengamalan praktik-praktik di zaman alam merdeka. Jadi Bapak Ibu hadirin, kita bermohon kiranya hari ke hari, waktu ke waktu, kemerdekaan ini makin sempat dan terus terisi oleh kita. Sehingga roh para pahlawan yang menyaksikan tingkah dan perilaku kita ini makin gembira dan makin senang di alam baka sana. Itulah Pak dan Ibu. Kesolok ke Padang Subuh tiba di situ hari pagi di waktu Isa alam masuk, tentu kita langsung berhenti. Bapak Ibu mudah-mudahan akan disampaikan akan ada manfaat, salah jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.